Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas segala berkat Tuhan. Kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih bertema tentang Roh Kudus dan segala peranannya, pemahaman kita tentang Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid. Haleluya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Saudara-saudara, salah satu peranan Roh Kudus bagi orang percaya, bagi saya dan saudara, ialah disebutkan Roh Kudus sebagai seorang penolong. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya adalah seorang penolong yang lain, Allos Parakletos. Yesus adalah penolong mereka pada waktu itu. Yesus adalah pembela para murid pada waktu itu dari serangan apapun juga, dari segala kebutuhan apapun juga. Yesus adalah penolong. Yesus adalah pembela, baik untuk perkara yang kecil maupun untuk perkara yang besar. Untuk masalah apapun juga, perdebatan-perdebatan dengan orang-orang Yahudi, Yesus adalah selalu menjadi penolong mereka, menjadi pembela, sehingga tidak ada orang yang bisa berbuat macam-macam kepada murid-murid, karena Yesus ada sebagai penolong. Di tengah-tengah danau yang hebat, di tengah-tengah gelombang yang besar, ketika murid-murid akan tenggelam, Yesus datang menolong mereka. Terhadap orang-orang Yahudi yang berbantah, terhadap orang-orang Yahudi yang coba-coba untuk memojokkan, mengintimidasi mereka, Yesus datang sebagai penolong. Ketika mereka dalam keadaan lapar, tidak ada makanan, dan orang banyak begitu banyak datang untuk dilayani, saudara-saudara, Yesus tampil sebagai penolong. Yesus mengadakan mujizat. Nah, ketika Yesus berkata dia akan naik ke sorga, murid-murid terkejut. Siapakah lagi yang akan menjadi sandaran mereka? Siapakah lagi akan menjadi penolong bagi mereka? Tapi Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus." Saudara-saudara, kita sebagai orang Pantekosta, dalam pemahaman kita Pantekosta, kita kenal dengan sebuah pelajaran peta zaman. Ada tiga zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, yaitu zaman Roh Kudus. Kalau gereja lain, denominasi lain mungkin mentertawakan kita, itu silahkan saja. Tetapi kita yakin bahwa pembagian zaman ini itu sangat tepat adanya. Zaman Bapa dimulai dari sejak zaman Adam sampai zaman Abraham. Adam adalah bapa manusia, bapa segala manusia. Abraham adalah bapa segala orang percaya. Kemudian zaman Yesus disebut dengan zaman Anak. Dari sejak zaman Ishak, Ishak adalah anak perjanjian Allah kepada Abraham, sampai kepada Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia, juru selamat manusia. Ini disebut dengan zaman Anak. Dan kemudian sejak Yesus naik ke sorga, itulah zaman Roh Kudus. Sampai hari ini, sampai pada hari kedatangan Tuhan kembali. Nah, setiap zaman ini, baik zaman Bapa, zaman Anak, sampai zaman Roh, itu kurang lebih 2000 tahun lamanya. Jadi dari sejak Adam sampai hari ini itu kurang lebih sudah 6000 tahun. Jadi saudara-saudara, peranan dari Roh Kudus itulah yang mewarnai dunia, yang mewarnai gereja, yang mewarnai kehidupan orang-orang percaya sejak Yesus naik ke sorga. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia." Sekali lagi saudara-saudara, kalau mungkin ada organisasi gereja lain, atau mungkin faham-faham dari gereja lain mungkin mentertawakan kita, itu silahkan saja. Kita tidak perlu berdebat dengan mereka, tetapi itu keyakinan kita, dan itu ada di dalam Alkitab.
Itu kita melihat secara nyata pekerjaan-pekerjaan Allah, pembagian masa-masa dan waktu itu di dalam firman Tuhan. Nah, Roh Kudus disebutkan sebagai penolong yang lain, menolong kita atas segala kelemahan-kelemahan kita, membantu kita dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Paulus berkata di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, saudara-saudara, tentang bagaimana Roh Kudus menolong kita sebagai penolong bagi kita. Roma pasal yang ke-8, saudara-saudara, di dalam ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa kepada kita, kepada Allah, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, salah satu pekerjaan Roh Kudus bagi saya dan saudara disebutkan Roh Kudus membantu kita dalam segala kelemahan-kelemahan kita, dalam segala ketidakmampuan kita. Saudara, kita tidak tahu tentang masa depan. Itu salah satu. Dan seorang pun tidak ada yang tahu tentang masa depan. Tidak ada. Tetapi Roh Kudus dapat menuntun kita, langkah-langkah kita, kebijakan-kebijakan kita, saudara-saudara, keputusan-keputusan kita. Roh Kudus bisa tuntun tanpa kita sadari tentang efeknya pada masa yang akan datang, karena kita tidak tahu. Tetapi Roh Kudus bisa menuntun kita untuk mendapatkan masa depan yang selamat bagi kita, yang menyelamatkan bagi kita. Kuasa Roh Kudus, saya percaya dan saudara pasti bisa alami hal itu. Yang kedua disebutkan oleh firman Tuhan ini, Roh Kudus membantu kita dalam berdoa. Ada banyak hal, saudara-saudara, di dalam hidup kita yang seringkali tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata. Tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata. Tetapi Roh Kudus membawa doa kita itu di hadapan Bapa di sorga, dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara-saudara, Roh Kudus sanggup menolong saya dan saudara. Dan Roh Kudus adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu sebabnya, biarlah kita menjadi orang-orang yang mengasihi Yesus, saudara-saudara, mengasihi Yesus dan berdoa supaya Dia memenuhi kita dengan Roh-Nya. Ketika Roh-Nya memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita, Dia akan menjadi seorang penolong. Kalau Roh Kudus sebagai penolong, pembela bagi kita, maka firman Tuhan berkata, siapakah yang akan menjadi lawan bagi kita? Dia Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, menjadi penolong dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.